Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan video pembelajaran ya. Di sini kita masuk pada bab segi 4 dan di sini kita mulai dengan persegi panjang ya. Kita akan bahas sifat-sifatnya, keliling dan luasnya. Oke. Yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, untuk mengetahui sifat persegi panjang itu apa saja, paling tidak ada 3 bagian yang dari 3 bagian untuk melihat sifat persegi panjang tersebut. Pertama mulai dari sisinya, kemudian dari sudutnya, dan juga dari diagonalnya. Untuk sisi persegi panjang, kita ketahui sifat yang pertama yaitu sisi-sisi yang berhadapan, sama panjang, dan sejajar. Yang mana sih sisi yang berhadapan? Ya, yang ini. Sisi AB itu berhadapan dengan sisi CD ya. Maka kedua sisi ini sama panjang, begitu juga kedua sisi ini sejajar. Kemudian sisi yang lainnya yang berhadapan yang mana? Ya, BC dengan AD ini dia berhadapan. Maka kedua sisi ini juga sama panjang dan kedua sisi ini juga sejajar ya. Ini simbol sejajarnya seperti ini, 2 garis miring ya. Kemudian kita lihat dari sudut ya, dari sudutnya. Maka sifat persegi panjang yang kedua yaitu sudut-sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Perhatikan sudut A, ini siku-siku, begitu juga dengan sudut B siku-siku, C dan D juga begitu ya, siku-siku. Maka keempat sudut ini sama besar yaitu 90 derajat. Nah, dan yang ketiga, sifat persegi panjang yang ketiga kita lihat dari diagonalnya, yaitu diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Nih, perhatikan nih, diagonal AC dan diagonal BD-nya ini sama panjang ya, sama panjang. Kemudian saling membagi 2 sama panjang. Nah, titik pertemuan dari kedua diagonal ini di titik O ya, maka panjang AO itu sama dengan panjang CO ya. Begitu juga dengan diagonal yang kedua, BO itu sama dengan panjangnya dengan DO ya. Nah, inilah ketiga sifat dari persegi panjang. Nah, dari sifat-sifat ini kita dapat mendefinisikan persegi panjang itu apa? Paling tidak dari sisi dan sudutnya. Nah, maka kita definisikan persegi panjang itu adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Itulah definisi dari persegi panjang. Kemudian kita lihat rumusnya ya, rumus dari luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar ya, panjang AB dikali lebar BC ya. Kemudian untuk rumus kelilingnya, nah untuk rumus keliling persegi panjang kita tinggal jumlahkan saja ya seluruh sisinya ya, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Begitu cara mencari kelilingnya. Atau bisa disingkat seperti ini, karena panjangnya ada 2, maka rumus keliling bisa ditulis 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Atau dipersingkat lagi juga boleh seperti ini ya, 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, inilah ketiga rumus keliling ya, bisa dipakai, teman-teman bisa gunakan salah satunya saja ya, yang mana yang paling mudah diingat. Nah, kita sekarang coba contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah persegi panjang ABCD memiliki panjang AB 12 cm ya. Perhatikan ini ada persegi panjang ABCD, panjang AB-nya itu 12 cm, panjang BC-nya 5 cm,
dan AO. Berarti di sini kita buat diagonalnya dulu, titik temunya, titik pertemuan diagonalnya, titik potong diagonalnya kita tandai O ya di sini. Berarti AO-nya ini 10 cm. Kemudian sudut AOB, ini sudut AOB ya, yang ini sudut AOB 120 derajat. Kemudian sudut OBA yang ini 30 derajat. Nah, yang ditanya di sini tentukan besar sudut AOD berapa besarnya. Mana sih sudut AOD? Nah, yang ini sudut AOD ya. Inilah sudut AOD di sini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, perhatikan ya. Nah, dia membentuk sudut lurus. Berarti 180 derajat dikurang sudut AOB ya. 180 derajat dikurang 120 derajat. Maka kita dapatkan besar sudut AOD itu 60 derajat. Begitu ya. Berikutnya sudut BOC ya. Sudut BOC itu yang mana? Ya, yang ini sudut BOC. BOC. Ini, perhatikan. Dia ternyata sama dengan sudut AOD. Kenapa bisa sama dengan? Karena kedua sudut ini saling bertolak belakang. Maka sudut AOD-nya 60 derajat, begitu juga dengan sudut BOC-nya juga 60 derajat. Begitu ya. Nah, kemudian sudut CBO, mana sudut CBO? Yang ini ya, sudut CBO. Sudut CBO ini berapa? Nah, perhatikan. Ternyata dia berpenyiku nih dengan sudut OBA ya. Karena berpelurus berarti tinggal 90 derajat dikurang sudut OBA ya. Berapa sudut OBA-nya? 30 derajat. Maka kita dapatkan di sini besar sudut CBO adalah 60 derajat. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya nih. Berapa sih panjang garis CD? CD. Nah, seperti sifat persegi panjang sebelumnya, ini kan berhadapan. Karena berhadapan, maka kedua garis ini sejajar dan sama panjang ya. Karena AB-nya 12 cm, maka CD juga 12 cm. Begitu juga dengan AD nih. BC-nya 5 cm, maka AD juga 5 cm. Nah, sekarang kita akan mencari sudut AC. AC ya. Seperti pada sifat segitiga sifat persegi panjang sebelumnya, ini kan membagi dua sama panjang ya. Diagonalnya ini dia membagi dua sama panjang. Berarti AO 10 cm, begitu juga dengan CO-nya 10 cm juga ya. Nah, berarti AC tinggal dijumlahkan saja 10 tambah 10 20 cm. Nah, berarti panjang BD berapa? Nah, panjang diagonal persegi panjang itu sama ya. AC 20 cm, maka BD juga 20 cm. Begitu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang yang berukuran panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. Kita cari kelilingnya ya. Kita pakai rumus keliling ini saja. 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 10 cm ditambah lebarnya 6 cm. Berarti 2 dikali 10 tambah 6, 16. 2 dikali 16 cm, 32 cm. Ini ya. Nah, kemudian kita mencari luasnya. Panjang dikali lebar ya. Panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. 10 dikali 6, 60 cm kali cm, cm persegi. Nah, tentu teman-teman harus paham betul ya bagaimana cara mencari keliling atau mencari luas dengan rumus yang standar seperti ini. Ini basicnya ya. Kemudian ada juga basic yang kedua seperti ini. Kita misalkan kelilingnya diketahui nih 48 cm, lebarnya 10 cm. Yang dicari
hitunglah panjangnya. Ini termasuk basic juga nih ya. Apakah itu mencari panjang atau lebar, pada prinsipnya sama. Nah, rumusnya kita tulis secara terbalik seperti ini. 2 dalam kurung P tambah L sama dengan K ya. Dibalik seperti ini karena kelilingnya sudah diketahui ya. Kenapa perlu kita balik? Ini kita balik untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan ya. Nah, kita tulis nih 2 kali dalam kurung panjangnya belum diketahui, kita tulis P saja, lebarnya ditambah 10 cm sama dengan K-nya 48 cm. Begitu ya. Nah, 2-nya ini kita pindahkan. Kita tulis dulu yang tidak pindah, P ditambah 10 cm sama dengan 48 cm. 2 pindah itu berubah tanda ya. 2 di sini operasinya kali, maka pindah jadi bagi 2. Nah, P ditambah 10 cm sama dengan berapa nih? 48 dibagi 2. Ya, 24 cm. Nah, sekarang 10 cm-nya kita pindahkan, tulis yang tidak pindah, P sama dengan 24 cm. Pindah berubah operasi. Di sini operasinya tambah, maka pindah jadi kurang ya, kurang 10 cm. Maka kita dapat nih panjangnya, yaitu 24 dikurang 10, yaitu 14 cm. Inilah panjangnya. Nah, contoh yang lain untuk luas bagaimana? Pada prinsipnya sama ya. Luas sama dengan di sini 912 cm persegi, panjangnya 76 cm. Sama ya, rumusnya kita tulis terbalik, panjang kali lebar dulu, baru kemudian sama dengan L. Kita di sini tinggal substitusi, kita ganti. P-nya berapa? 76 cm. L-nya belum diketahui, berarti ditulis saja. Kemudian L-nya di sini kita ganti dengan 912 cm persegi. Gitu ya. Nah, sekarang luas sama dengan 912. Nah, ini kita pindahkan ya. Dia kali pindah maka jadi bagi ya. Jadi dibagi 76. 912 dibagi 76, kita dapatkan 12 cm. Inilah lebarnya. Nah, inilah basic yang kedua yang teman-teman perlu menguasai. Nah, setelah 2 basic ini diketahui, maka teman-teman insya Allah akan bisa pada tahapan berikutnya ya, untuk soal yang seperti ini. Perhatikan ya, keliling sebuah taman berbentuk persegi panjang 54 meter ya, berarti ini kelilingnya 54 meter. Jika selisih panjang dan lebar taman tersebut 5 meter, berarti kita kalau selisih berarti panjang dikurang lebar ya, itu sama dengan 5 meter. Hitunglah luas taman tersebut. Nah, di sini pada akhirnya di sini kita akan menggunakan aljabar atau PLSP di sini ya. Di sini kan panjang dikurang lebar sama dengan, atau selisih panjang dan lebarnya itu 5 meter. Nah, kita diminta untuk menghitung luas. Panjangnya belum diketahui, lebarnya belum diketahui ya. Maka di sini kita buat pemisalan untuk panjang. Misalkan panjang dimisalkan dengan X ya. X meter. Nah, karena di sini selisihnya 5 meter, berarti lebarnya itu X dikurang 5 ya. Karena kan lebih panjang daripada lebar ya. Berarti X dikurang selisihnya ya. Berarti dikurang 5. Nah, panjangnya sudah kita misalkan, begitu juga dengan lebarnya, maka kita mulai dari keliling ya. Kita tulis dulu rumusnya secara terbalik seperti ini. Kemudian kita substitusikan, kita ganti. 2 tentu tidak kita ganti P nih, kita ganti dengan X. Jadi X ditambah X min 5 ya. Lebarnya kita ganti dengan X min 5. Kemudian K kita ganti dengan 54 meter, begitu. Nah, seperti biasa ini kita pindahkan terlebih dahulu dan kita tulis yang tidak pindah, yang ini. Ini kali ya, maka ketika pindah dia jadi bagi. Nah, bagi 2 seperti itu. Nah, sekarang kita hitung yang kalau di aljabar itu kita hitung sukunya yang sejenis. X dengan X sejenis ya, berarti X ditambah X itu 2X,
min 5 ini tidak dioperasikan dengan ini ya, karena beda sukunya ya, tidak sejenis. Kemudian 54 dibagi 2 sama dengan 27 ya. Nah, ini kita pindahkan, kita tulis yang tidak pindah, 2x sama dengan 27, pindah berubah operasi, min 5 jadi plus 5. Maka 2x sama dengan 32. 2 dikali berapa nih yang hasilnya 32? Itulah nilai x. 2 dikali berapa yang hasilnya 32? Itulah nilai x. Maka 16 ya, itulah nilai x. Nah, x-nya kita dapat, baru kita akan mencari panjang dan lebarnya ya. Di sini P itu sama dengan x, berarti panjangnya sama dengan 16 meter. Lebar itu x dikurang 5, berarti 16 dikurang 5 sama dengan 11 meter. Begitu ya. Lebarnya x dikurang 5, berarti x-nya itu 16, 16 dikurang 5, 11 meter. Nah, panjang dan lebarnya kita sudah dapatkan, barulah kita bisa menghitung yang ditanyakan, luas taman. L sama dengan panjang kali lebar ya. Panjangnya 16 meter dikali 11 meter. Maka kita dapatkan 176 meter persegi ya. Nah, inilah luas taman tersebut ya, 176 meter persegi. Berikutnya ya. Nah, seperti ini. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7:4. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 252 cm persegi, tentukan panjang dan lebarnya. Di sini luasnya sudah ada ini ya. Karena di sini perbandingan, maka perbandingan panjang itu kan 7. Nah, kita tinggal 7-nya itu kita tinggal tambahkan x saja. Jadi panjangnya 7x, lebarnya berarti 4x. Begitu ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus luas ya. Seperti biasa, rumusnya dibuat terbalik karena luasnya sudah diketahui ya. Setelah itu kita tinggal substitusikan. Panjang itu 7x, lebarnya itu 4x, berarti dikali 4x sama dengan luasnya 252. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ya, 7x dikali 4x. Caranya 7 dikali 4 terlebih dahulu, 28, baru x dikali x pangkat 2 ya, sama dengan 252. Nah, 28 kita pindahkan, tulis yang tidak pindah dulu. 28 dengan x pangkat 2 itu perkalian ya, maka pindah 28-nya jadi bagi. Nah, jadi kita dapatkan x pangkat 2 di sini sama dengan 9. 252 dibagi 28 itu 9 ya. Nah, di sini kan x pangkat 2 itu untuk mencari x-nya, maka 9-nya ini kita akarkan ya. Jadi x pangkat 2 x sama dengan akar dari 9 ya. Tentunya di sini akar pangkat 2. Karena di sini x-nya pangkat 2. Berapa akar dari 9? Ya, 3. Nah, inilah nilai x-nya. Berapa? 3 ya. Nah, sekarang tentukan panjang dan lebarnya. Kita lihat nih ya, panjangnya itu kan 7x. Berarti tinggal 7 dikali 3 sama dengan 21 cm. Inilah panjangnya. Kemudian untuk lebarnya itu kan 4x, berarti tinggal 4 dikali 3. X nya kan 3 tadi ya, 4 dikali 3 12, berarti lebarnya itu adalah 12 cm. Begitu, cukup mudah ya. Nah, insya Allah mudah. Oke, berikutnya, Guntur memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 60 meter kali 40 meter. Sebidang tanah ini ya, panjangnya 60 meter, lebarnya 40 meter. Di sekeliling tanah akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon 2 meter. Nah, jadi dibuat nih ya, ditanam sebuah pohon dari sudutnya, kemudian dengan pohon yang lain itu berjarak 2 meter. Dengan pohon yang lain berjarak 2 meter. Seterusnya lagi nih, sampai penuh di setiap keliling dari tanah ini. Nah, karena
demikian ya, pohon ini ditanami pada setiap keliling bidang tanah ini, berarti kita menggunakan keliling di sini ya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar ya. 2 dikali P-nya 60 meter, lebarnya 40 meter. Jadi 2 dikali 60 tambah 40, 100 meter. Maka kita dapatkan di sini kelilingnya itu 200 meter. 2 dikali 100, 200 meter. Nah, sebidang tanah ini kelilingnya 200 meter. Setiap jarak antar 2 pohon ini 2 meter. Berarti tinggal diapakan nih untuk mencari berapa banyak pohonnya? Ya, tinggal dibagi saja ya. Untuk mencari banyak pohonnya tinggal dibagi saja. Keliling atau 200 meter tinggal dibagi dengan jarak antar pohon, yaitu 2 meter. 200 dibagi 2 sama dengan 100 ya. 200 dibagi 2, 100 pohon ya. Nah, inilah banyak pohon yang diperlukan. Kemudian yang ditanya di sini, jika harga tiap pohon 35.000, tentukan biaya pembelian pohon seluruhnya. Berarti untuk mencari biaya pembelian pohon seluruhnya, itu berarti tinggal 100 pohon dikalikan dengan harga tiap pohon 35.000. Berapa 100 dikali 35.000? Ya, 3.500.000. Nah, kita dapat ya. Kita simpulkan, jadi biaya pembelian pohon seluruhnya adalah 3.500.000. Inilah biaya pohon seluruhnya ya. Nah, sampai sini bagaimana? Bisa dipahami dengan baik ya? Oke, mudah-mudahan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.